Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Trihardi selaku Ketua Tim PHP2D Himpunan Mahasiswa Biologi Universitas Pajajaran. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan progres kegiatan yang telah dilakukan oleh tim kami. Untuk yang pertama adalah tingkat kesesuaian identifikasi permasalahan dengan metode dan ketercapaian tujuan. Progresnya yaitu untuk kesesuaian identifikasi masalah dengan metode pelaksanaan sudah 80%. Terhitung dari 5 metode sudah terlaksana dari 7 metode pelaksanaan yang dibuat oleh tim kami. Untuk kesesuaian dengan tujuan sudah tercapai 2 dari 3 tujuan yang sudah kami rancang. Metode pelaksanaan yang sedang kami lakukan cukup berhasil dalam mencapai tujuan dari program ini. Di antaranya, kami sudah membangun alat fermentor dan mengedukasi tim TPS Desa Sukadana dalam pengoperasiannya, sehingga tim TPS dapat meningkatkan produktivitas dalam pengolahan limbah yang akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa Sukadana, khususnya pada tim TPS. Pada indikator keberhasilan, sejauh ini diperkirakan mencapai 90%. Beberapa luaran wajib dan luaran tambahan berhasil kami kerjakan. Di antaranya adalah memberikan buku panduan pengelolaan dan penggunaan alat fermentor, serta kami telah melakukan publikasi media sosial. Sementara itu, untuk profil dan poster kegiatan serta video kegiatan sedang dalam proses bersama dengan luaran tambahan lainnya. Selanjutnya, ada beberapa indikator yang dirasa sudah berhasil dan belum berhasil. Pertama, ada perubahan tingkah laku. Untuk saat ini, indikator ini dirasa sudah berhasil, karena pengelola TPS sudah menggunakan alat fermentor dan sudah paham cara menggunakannya. Dibuktikan dengan cara pada penjelasan awal hanya digunakan hanya 1 tong saja. Setelah dilakukan pengecekan pada 2 minggu setelahnya, jumlah fermentor yang sudah digunakan menjadi 8 tong. Yang kedua, ada perubahan fisik. Indikator ini sudah tercapai karena pada saat survei, pupuk cair belum dimanfaatkan dengan baik. Setelah dilakukan kegiatan, pupuk cair dapat ditampung dan diolah dengan proses fermentasi. Ketiga, ada perubahan kemitraan berbagai pihak. Untuk indikator ini dirasa belum tercapai karena adanya kendala BUMDes yang belum berjalan secara optimal, tetapi tim sudah berkomunikasi dengan pengelola TPS mengenai BUMDes agar bisa berjalan secara optimal. Selanjutnya ada peningkatan kegiatan koordinasi dan komunikasi antar lembaga lokal yang dikembangkan selama program. Sudah adanya koordinasi dan komunikasi antar lembaga lokal, yaitu tim TPS 3R dengan pihak dari pemerintah desa. Untuk selanjutnya adalah mengenai implementasi mata kuliah mikrobiologi di Desa Sukadana. Nah, untuk indikator tersebut, kami rasa sudah tercapai dengan dibuktikannya pengaplikasian prinsip fermentasi pada sampah organik sehingga dihasilkannya pupuk cair. Tingkat capaian luaran wajib dan tambahan. Untuk luaran wajib, di mana yang pertama yang telah tercapai adalah buku panduan pengoperasian dan pemeliharaan alat fermentasi sampah organik, di mana luaran ini sudah tercapai dengan kami membuat buku panduan yang dibuat untuk membantu tim TPS 2R dalam mengelola dan mengoperasikan alat fermentasi sampah organik. Untuk luaran yang tercapai selanjutnya adalah publikasi di media sosial, di mana luaran ini sudah tercapai karena di dalam media sosial yang telah kami buat, di situ berisi tentang konten-konten dan perkembangan apa saja yang telah kami lakukan di desa dan juga terdapat perkenalan anggota dan juga ada live report kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa. Nah, untuk 2 luaran wajib lainnya yaitu tentang poster dan juga video hasil pelaksanaan kegiatan itu sedang dalam proses pembuatan sehingga luaran ini belum tercapai dan insya Allah akan kami lakukan untuk mencapai kedua luaran wajib tersebut. Baik, saya Tri Agustian akan menjelaskan mengenai luaran tambahan. Pertama, untuk artikel ilmiah yang dipresentasikan pada seminar nasional masih belum tercapai karena penelitiannya masih berjalan dan kami sendiri masih mempraktikkan penerapan dan dari alat fermentasi beserta prosesnya pada warga sekitar dan sedang dalam tahap sosialisasi. Kemudian kedua, publikasi di media massa. Ini juga masih belum tercapai. Kami masih melakukan survei media massa yang akan digunakan nantinya dan sedang dalam tahap pengolahan data dalam penyusunan publikasi media massa. Kemudian terakhir yang ketiga, ada jejaring kemitraan yang terbentuk yang dibuktikan dengan perjanjian kerjasama tertulis antara tim pelaksana dengan mitra. Ini juga masih belum tercapai karena belum sampai pada tahapan pembuatan produk sehingga belum adanya kerjasama.
besar biaya yang telah digunakan terhitung sampai tanggal 27 Oktober 2021 tidak sesuai dengan rancangan anggaran biaya atau RAB. Hal ini dikarenakan tim kami menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jumlah total biaya yang tercantum dalam RAB sebesar 10,8 juta yang harus digunakan. Namun, yang telah digunakan biaya sebesar 9,7 juta. Hal ini dapat disimpulkan bahwa besar biaya di lapangan lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang telah tercantum di dalam RAB. Tim kami tersusun ada 1 ketua dan 12 anggota, di mana untuk memudahkan koordinasi dan mengefektifkan kerja, tim kami dibagi menjadi beberapa divisi, di antaranya divisi administrasi dan keuangan, divisi publikasi dan dokumentasi, divisi logistik, dan humas. Nah, sesuai dengan rencana, 13 orang atau total dari keseluruhan anggota ini berkontribusi dalam semua rangkaian kegiatan PHP 2D, baik secara luring maupun secara daring. Alat yang digunakan di dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah komposter. Komposter merupakan alat sebagai tempat berlangsungnya fermentasi anaerob sampah organik. Hingga saat ini, terdapat 8 dari total 15 tong komposter yang telah digunakan oleh petugas TPS 3R untuk melaksanakan fermentasi anaerob sampah organik yang ada di sana. Adapun alat lain yang digunakan selain komposter yaitu sprayer, ember, dan juga adanya pengaduk. Nah, selain alat, kita juga memerlukan bahan yang digunakan yaitu berupa gula pasir, air, larutan E4. Nah, E4 ini dia mengandung adanya bakteri fermentasi, dan ini digunakan sebagai larutan yang nanti akan disemprotkan ke sampah organik. Nah, tak kalah penting bahan yang utama yaitu sampah organik. Sampah organik ini dapat kita dapatkan dari berbagai sumber seperti sisa sayuran, sisa buah-buahan, sisa makanan, maupun sampah dapur organik lainnya juga dapat digunakan dalam fermentasi anaerob ini. Nah, sejauh ini untuk alat dan bahan setelah sesuai dengan indikator yang telah direncanakan sebelumnya. Namun, terdapat kendala di dalam tim, yaitu akibat adanya PPKM yang berlangsung cukup lama. Jadi kami dari tim memutuskan untuk membeli komposter secara langsung, yang pada target awalnya itu kami ingin membuat komposternya secara mandiri, tetapi karena ada kendala tersebut, jadi kami terpaksa untuk membeli komposter. Tapi meskipun begitu, kegiatan tetap berlangsung dengan lancar. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah fermentasi anaerob, yaitu fermentasi sampah organik tanpa menggunakan oksigen, di mana hasil utamanya berupa pupuk cair yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan juga limbah padat sisa hasil fermentasi yang dapat digunakan sebagai pakan larva lalat tentara hitam atau Hermetia illucens. Dari hasil pengamatan kami, seluruh petugas TPS 3R atau 100% seluruhnya telah mengenal dan menggunakan metode fermentasi anaerob menggunakan komposter dalam memfermentasi sampah anaerob organik. Nah, hal ini dapat terlihat dari adanya hasil yang telah diperoleh, yaitu berupa pupuk cair yang sedang dalam masa inkubasi selama 21 hari dan juga limbah padat sisa hasil fermentasi yang telah siap digunakan. Peran yang telah dilakukan dosen pembimbing untuk kegiatan kami antara lain membantu pembuatan proposal, khususnya permintaan tanda tangan pada pihak dekanat dan rektorat, mengajukan fasilitas di fakultas untuk presentasi awal, monitoring progres kegiatan, dan membantu proses konversi kegiatan menjadi SKS mata kuliah ke universitas. Untuk program ini dapat dilanjutkan ke arah pengembangan wirausaha dari tim TPS 3R untuk memasarkan pupuk cair organik, pupuk kompos, dan maggot kepada pihak lain di luar desa. Selain itu, desa juga memberikan wacana untuk mereplikasi alat fermentor agar dapat digunakan dalam skala rumah tangga maupun dipasarkan secara umum. Demikian pemaparan dari tim kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.